ada acara lagi, walaupun tentunya sudah sore, tapi karena sudah dijadwalkan dan mungkin sudah dihafalkan soalnya. Ya, kami berikan waktu kepada 3 penanya yang tadi sudah daftar. Dari TK Ibu Kusmiati SPD, singkat ya Bu nanti. Dari SD persiapan Bapak Asep Agus SPD. Dari SMP Ibu Aneng Mutriah SPD. Silakan dari TK terlebih dahulu Ibu Kusmiati SPD. Terima kasih atas waktunya. Mungkin pertanyaan saya melenceng dari materi yang Bapak pembinaan yang Bapak baru paparkan. Ini Pak tentang rekrutan cek apa ASN aparatur sipil negara. Yang mana ASN itu diperuntukkan bagi sekolah negeri, tapi di kita ini kan sekolah itu ada 2, negeri dan swasta. Yang akan saya pertanyakan adalah mengapa ada kesenjangan antara negeri dan swasta untuk perekrutan ASN. Meskipun kami tahu bahwa aparatur sipil negara hanya diperuntukkan untuk sekolah negeri, namun yang namanya aturan Pak, mudah-mudahan ada perubahan. Sementara yang namanya guru di negeri ataupun di swasta tugasnya sama. Mungkin di antara sini ada teman kita, saudara kita, ataupun mungkin anak kita yang di sekolah negeri, sama tugasnya itu mencerdaskan anak bangsa. Dan seakan pekerjaan online administrasi mengenainya PNM, operator dan sebagainya. Mungkin itu yang kami pertanyakan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas jawabannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat bagus sekali, dikarenakan pertanyaan tersebut menyangkut kepada rekan kita yang belum diangkat menjadi ketika khususnya menjadi ASN sekolah negeri dan swasta sejak ini. Baik Bapak dan Ibu, pemerintah pusat telah mengangkat melalui pemerintah daerah dan tenaga ASN yang ada di Kabupaten Khusus. Sementara dari mulai tahun 2021 sejak hari ini tenaga P3K yang dikerjakan di sekolah negeri itu baru 2.996 dan untuk kami 2.996 pengangkatan P3K yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau dari sementara ada kesenjangan pengangkatan yang P3K yang ditugaskan di negeri dan di swasta, memang ada kesenjangan. Dikarenakan barangkali nanti secara detailnya Bu, ya, insya Allah akan dipaparkan oleh dari BKPSDM ketika ada pembinaan tentang kedisiplinan di sini. Sudah Pak belum? Belum. Insya Allah Bu, ya. Ini BKPSDM sudah menjadwalkan dan akan melaksanakan tentang kedisiplinan dan memberikan arahan tentang kedisiplinan khusus, dan lebih baiknya nanti Bapak dan Ibu tanyakan tentang pengangkatan kesenjangan tersebut. Tapi dilepas awalnya kalau terang itu opsi BKPS. Kami hanya penerima tenaga, penerima manfaat tenaga kependidikan. Karena harus kami terangku, tapi lepas awalnya.
Ya, tapi saya sampaikan di distrik aja baru 2.996 orang dari sejak tahun 2021 sampai tahun 2024. Mudah-mudahan pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, memperhatikan terhadap sekolah-sekolah negeri dan swasta supaya terisi oleh tenaga ASN, supaya tidak ada kata kesenjangan dari swasta putra-putri untuk generasi bangsa, generasi penerus bangsa di negeri juga sama, cuma pengelolaannya saja yang berbeda. Kalau di negeri barangkali kepala sekolahnya dari ASN, kalau di swasta kebanyakan dari yayasan. Hanya itu perbedaannya. Tapi maksud dan tujuan atau visi dan misinya sama, untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Itu barangkali. Mudah-mudahan tidak puas. Ya. Kalau puas kan itu dia. Mudah-mudahan semuanya tidak puas. Itu Bu. Terima kasih. Selanjutnya dari perwakilan SD, Bapak Asep Agus SPD. Ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak. Syukur alhamdulillah kami bisa didengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak. Namun pertama-tama mohon izin saya perkenalkan dulu Pak. Nama Asep Agus Tiga Perhana dari Kecamatan Cidolo, SDN Pilihan Cirebon. Alhamdulillah berkunjung ke sana. Baik, dari sekian pemaparan Bapak, saya sudah mencatat. Kenapa saya mencatat? Karena kalau tidak dicatat, yakin saya akan lupa. Alhamdulillah. Intinya bahwa tantangan disiplin di sekolah adalah salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh guru. Dan sejatinya disiplin di sini adalah sebuah bisikan yang mudah untuk diucapkan, sesungguhnya sulit dilaksanakan. Dan barangkali pembinaan hari ini merupakan hal yang memang kami tunggu dari Bapak, sebab bagaimana tidak Pak, dinamika di lapangan ini sangat kompleks. Terkadang seperti amalan, kadang kita juga ada pasang, ada surut. Artinya tidak cukup disiplin ini digemborkan oleh pimpinan sekolah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kata kuncinya adalah disiplin ini adalah kewajiban ataupun kesadaran daripada diri kita. Nah, hari ini pertanyaan dari saya adalah mohon berikan satu treatment Pak. Kami butuh tas dari Bapak, sehingga spirit disiplin kami ini bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai tenaga pendidik di sekolah. Nah, mungkin itulah, walaupun kedisiplinan ini adalah wajib daripada diri kita sendiri, ternyata kita membutuhkan satu tas yang betul-betul bisa mengedukasi yang pada akhirnya nantinya adalah menjadi guru yang profesional, mantap dan adil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan kami mohon petunjuk bimbingan dan arahan dari Bapak. Bila itu kembali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Bu Kopi dari Walang, Pak Kadin. Ya, makasih Bang atas masukan dan usulannya atau pertanyaannya. Ini sangat-sangat tertarik bagi hati kami, khususnya hati saya sendiri. Apa yang Bapak paparkan dari saya, yang saya paparkan juga itu kalau dikatakan barusan oleh Bapak itu yang sebenarnya sangat-sangat sulit, mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Jangan sulit untuk dilakukan, mudah untuk
dikatakan. Bagaimana menyikapi ketika kita menyikapi tentang disiplin? Salah satu contoh, disiplin itu kan luas. Yang paling nampak apa yang tadi saya sampaikan, ketika jam waktu datang dengan jam waktu pulang, maka kita harus diiringi. Satu, saya dari rumah ke dinas pendidikan itu 30 kilo kan? Ya, 30 kilo saya dari. Tapi saya boleh tanyakan kepada Ibu Kapiten, Pak Kapiten pedagang ini. Aku tanyakan sama Pak Kasih, sama Pak Kasih, sama Pak Kasih. Saya nggak pernah selama di dinas pendidikan baru satu kali saya tidak ngantor. Baru satu kali. Itu yang ada alasannya, kecuali sakit. Saya baru satu kali ketika saya mau hajatan, itu satu hari. Izin tidak pernah salah. Yang pertama, berikan contoh ini dari kita. Yang kedua, perjalanan saya masuk 11 kilo dari rumah ke sekolah. 1 kilo, 30 kilo. Hanya Ibu kami Pak Kasih. Saya pernah hadir ke dalam apa? Pernah izin ke? Enggak. Kecuali berikan tugas luar. Saya semuanya tugas luar ke Jakarta 2 periode. Ya. Makanya datanglah dari hati nurani kita. Maka saya simpulkan, pekerja itu tanpa ada dorongan dari orang lain. Saya simpulkan, satu adalah bekerja itu harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja secara ikhlas. Yakin? Ketika ketiga unsur itu kita lakukan, mualaya rasa, hati guru kesuruh. Duh, capek ini mah. Mau apa? Ketika kita melaksanakan rasa ikhlas. Contoh saya dari Jakarta tahun 87 sampai hari ini udah 6 kecamatan. Terus kalau kecamatan artinya keliling. Yang paling jauh adalah 42 kilo satu hari dari rumah ke tempat kerja. Tapi waktu HP saya buka HP. Jadi disukai kita setengah 6, jadi jam 5 separapan. Lalu kedua secara hati yang ikhlas. Walau kesulitan sampai. Tapi usaha ini ikhlas. Satu adalah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Insya Allah ketiga faktor itu dilaksanakan, bakal nyaman saja hidup. Jadi memuaskan. Ya, tetapi kalau 3 unsur itu Bapak Ibu lakukan, insya Allah anak kita, maksud anak itu anak peserta didik, kita peserta didik dari lingkup pendidikan Bapak dan Ibu akan nyaman, aman, dan damai. Ya, walaupun di keluarga sama, bakal nyaman. Datang yang kelebihan saja, kalau di bumi mau anak-anaknya aku apa? Ikhlas. Ya, ikhlas ini mau anak harus. Terus saya capek ikhlas mah bakal hilang. Terus pekerjaan kurang secara kerja keras, pasti tujuan kita akan tercapai. Terus pekerjaan kita dengan secara cerdas, yakin, ikhlas dan cerdas. Keras dan cerdas harus kolaborasi terakhir dengan ikhlas. Itu aja. Mudah-mudahan tidak puas jawab. Terima kasih.
Selanjutnya dari perwakilan SMP, Ibu Aneng Mupliha SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara yang memberikan kesempatan dan waktu ya. Saya bisa kalau teman-teman ada yang mereka mungkin memberikan pertanyaan, kalau saya mungkin hanya akan memberikan titik solusi kepada tapi kakak kelas Nalela. Kami terutama pengajar di SMP kita istilahnya sudah mulai ABG ya, sehingga saya juga sudah mulai ABG. Kalau ABG memang benar-benar remaja, kalau kami sudah ABG reguler. Ada fenomena di mana dari media sosial mereka mulai mengeksplor, walaupun kita yang sudah ada pengajuan untuk supaya anak-anak itu bisa mengeksplor interaksi dan moderasi, dan itu tergambar di, mohon maaf, anak-anak bisa mengeksplor gadget, media sosial, dan mereka membuka situs-situs pornografi, pornografi, dan yang paling parahnya adalah judi online. Itu sangat meresahkan kami selaku pendidik karena berpengaruh gitu ya. Nah, yang akan saya titipkan kepada Bapak dan Ibu selaku mungkin bisa menyampaikan sama lidah adalah kenapa kita tidak menurut atau meniru kepada negara Korea Utara yang notabene mereka adalah negara komunis, tapi mereka bisa mengkoordinasi. Kalau kita mungkin Kemeninfo, Ya, Kemeninfo. Nah, kenapa situs-situs tersebut tolong tutup saja, walaupun kita untuk ke negara. Tolong bapak-bapak, kami sudah sangat kelelahan dengan hal seperti itu. Karena hanya negara lah yang punya kompetensi untuk mengkat hal seperti itu. Kalau tidak dibuka, kita tidak mungkin bisa. Contoh, Google memang kita bisa buka karena kita masih berpihak pada Amerika. Tapi negara Cina dia punya sendiri yaitu Weibo. Kalau Korea yang ibu sudah drakor, kita kalau mencari informasi melalui Google, mereka melalui novel, gitu ya. Jadi Pak, kenapa negara kita yang beradaskan Pancasila dan mayoritas Muslim beragama itu tidak bisa mengkat hal seperti itu? Gitu. Jadi kalau kami kami hanya cerita gitu. Tapi ya umur saya 44 tahun, cerita jelas 50 tahun. Jadi amal daya kami pendidik di daerah ini, walaupun bukan untuk razia HP ini itu no way. Tetap saja mereka ada di rumah, apalagi orang tua yang apatis, mereka tidak akan perhatikan. Mereka masih pro apa saja. Termasuk bapak dan ibu guru, kalau sampai nggak tetap yang TikTok, yang kepo karena urusan aku, karena media itu adalah media pamer. Mau apapun kita pamerin, sedih pamer, segala sesuatu pamer. Jadi yang saya pribadi ingin sekali sampaikan adalah mohon bapak ibu bisa menyambungkan lidah keresahan guru ini ke apa ya? Kemeninfo. Ya, itu ngomongnya saya berikut. Tolong sampaikan, tutup saja. Jangan takut negara rugi dengan tidak membuka situs itu. Takut negara tidak punya pi dengan menutup situs itu. Itu saja mereka jadi harus kodong pada harus Maragas. Kalau kamu bukan rumahan sarana dari Malaya cerita. Jelata. Dengan semakin banyak saya berbicara di sini akan semakin terlihat betapa sedikitnya ilmu yang saya punya. Coba kembali menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Walaupun ibu itu hanya titik sahur. Beliau ya di sini kemudian itu Pak David. Kalau mendengar apa yang disampaikan oleh ibu kami, ada 3. 1, menyampaikan tentang berita. Betul. Ya. Lagunya apa Bu? Perintah ini. Kita harus. Itu.
Satu tentang gereja, kira 50 tahun usia mengganggu dan sehingga dibandingkan dari itu kami 47 tahun kan 44 tahun terwujudkan kebajikan karena itu ya. Tetapi yang kedua adalah tentang pembahasan ayat. Yang ketiga terakhirnya ini Saul wabelaki wabela perbaiki tentang cerita udah ya mudah-mudahan ibu suaminya tetap masih muda kan tinggalnya walaupun usia sudah tua. Nah usia tua tapi wajah muda. Ada kan orang yang usia muda tapi wajah tua, ya kan? Ada yang usia tua wajah muda. Yang kedua, yang ketiga saya jawab. Misalnya akan saya sampaikan ke bagian-bagian yang mengenai tentang IT. Misalnya saya menginfokan, saya sampaikan itu. Yang kedua saya mencoba. Kalau bisa tutup, lalu bisa tutup. Saat itu kan mana sih pulang? Tutup. Ya kalau saya telepon di mana? Oh iya. Kedengaran itu suara saya? Yang satu dan yang ketiga sudah saya jawab. Yang kedua saya ingin coba tentang itu dengan adanya satu adalah tentang kemajuan zaman. Yang kedua dengan adanya pasal bebas. Maka di tahun ini gulingan tentang itu yang tidak bisa ada kembali kepada seseorang perilaku yang punya menggunakan gadget tersebut. Tetapi karena ya, jadi kembali ke kita, tapi itu tidak salah kalau menyampaikan itu merasa mengkhawatirkan dengan peserta didik usia anak SMP 1 sampai kelas 3 bermanajemen. Ibu guru yang merasa mengkhawatirkan, akhirnya kalau misalkan tutup aja aplikasinya seperti itu kan Bu. Itu harapan kami juga seperti itu. Tetapi dikarenakan dengan adanya pasar bebas kemajuan zaman, saya simpulkan kembali kepada dirinya masing-masing. Maka perlu dengan terjadinya apa yang tidak diharapkan oleh pemerintah, oleh kita semua, oleh dari zaman dan sebagainya, maka kita selaku tenaga ASN, selaku tenaga berpendidikan, marilah kita bersama-sama untuk bekerja sama memantau, memberikan kepada peserta pemahaman tentang penggunaan air tersebut. Lu dilarang. Kita sudah memberikan pemahaman tetapi masih kene. Kembali keluarga tadi. Itu bagaimana pribadinya, dan tidak semua peserta ini seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau Bu, saya akan sampaikan mudah-mudahan harapan ini seperti itu Bu. Ya, aplikasi yang udah baik menjadi itu ya, supaya tidak jadi meresahkan. Itu aja Bu, mudah-mudahan itu tidak puas ya. Makasih. Terima kasih atas jawaban. Tentunya membuat kita ada gambaran, walaupun tadi diharapkan kita tidak puas dan senantiasa mencari solusi-solusi yang terbaik. Rupanya alhamdulillah
kegiatan pembinaan pegawai ASN oleh tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis kepada seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cidolog telah selesai. Oleh karena itu, berikan aplaus sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang tentunya telah memberikan banyak ilmu dan masukan bagi kita semuanya.